Hi girls, welcome back to my channel. Pembukaan dong. Hi girls. Girls, saya tamu di channelnya Mbak Bel Bel hari ini. Gitu. Saya sering check out. Biasanya kalau belanja di iniin, dibudgetin. Enggak. Berat ya kak. Pakai pay later atau pay now? Tergantung. Kalau misalnya lagi duitnya masih bagi-bagi pay later. Bagi-bagi, dibagiin. Dibagi kebutuhan yang lain. Oh iya, iya. Postingannya masih ada yang banyak ya. Tapi kalau misalnya duitnya lagi berlimpah, lagi banyak di rekening, Wow, amin amin berlimpah terus nggak ya kak pakai pay ya. later. Karena sebenarnya kalau pakai pay later beban juga. Iya sebenarnya cuma ditunda aja kan pembayarannya, nggak sekarang. Betul sekali. Jadi kita udah ngecepret aja tuh kenalin dulu lu siapa, Bo. Saya Jadi ini adalah Prita. Miss Sis Prita. Udah Mrs. ya? Miss Jadi ini adalah teman SD aku. Dia dulu rambutnya pendek, bondol. Waktu SD. Terus ketemu lagi, kita long time no see banget. Sampai akhirnya ketemunya di usia-usia udah matang, udah dewasa. Iya, kita jadi dekat lagi itu Betul. waktu Udah udah lulus dari 23, kuliahan 24. gitu. Nah, umur 23, 24 Maaf gitu. ya, kepanasan itu. Gak sanggup sis. Ya nggak apa-apa lagi di Bali ya kan. Iya iya Vibes-nya, benar-benar. ambience-nya. Padahal ini di Malang. Ini di Malang. Jadi kita di salah satu, apa ini, tempat apa sih? Cafe bukan? Kita bilangnya apa? Cafe sih, coffee shop gitu ya. Iya, tapi ada kayak bakery-nya gitu. Terus ambience-nya nice banget, aku suka. Bakery apa patisserie? I don't know. I think patisserie ya kayaknya. Kalau bakery itu kan cuma roti-roti, I see. Tapi bread ini lebih gitu ya. macam-macam gitu ya. Jadi pastry itu jadi patisserie. Kalau kita mah ada makanan besar ya udah kita bilangnya warung. Warung, tapi kayaknya kurang kekinian. Warung ya. Tapi warungnya ala-ala bule gitu, Ini resto. kan Indonesia banget ya kan. Amber. Ya udah lah ya gitu, daripada so tahu salah ya kan. Kita bilangnya apa, resto deh. Terserah lah kak, terserah lah. Jadi, Nah. Kabel sekarang kegiatannya lagi ngapain aja? Ini makan sama kamu. Nggak, jadi dia ini teman aku SD, terus ternyata kita punya bidang masing-masing. Dia dokter. I'm still a doctor right now. I think so. Kayaknya sih. Jadi dia dokter, and then kita punya bidang masing-masing gitu ya. Kita punya kesibukan kita masing-masing. Jadi kalau ketemu itu ya bisa dibilang nggak terlalu sering, tapi sekalinya ketemu itu sering ngobrol. Quality time Ya. banget. Walaupun kadang situasinya nggak pas ya. Jadi kadang kita ngomongnya Selesainya. quality, tapi situasinya tidak kondusif. Betul. Gimana ya? Yang penting itu kan quality obrolannya. Ya, apapun gitu, heart to heart gitu, dari hati ke hati. Tuh, kan kalian lihat kan Punya hati. kalau temen asli itu begitu, nggak ada peres-peres, nggak ada fik-fik gitu. Jadi jijik aja katanya, jijik aja. Tapi Ya, ekspresinya apa kalian adanya, lihat apa sendiri adanya kan. aja. Kalau temen sendiri nggak memuji ya kita puji diri kita Nah. sendiri. Biasanya prinsip kita seperti itu sih Ya, ya. Nggak itu- ada yang muji ya udah gue puji diri sendiri. Betul. Gitu. Dan yang lain juga berhak kok untuk merasa jijik. Nggak apa-apa. ketika- Feel free, feel Ya, free. Ini ketika kamu bebas memuji kok dirimu ya. sendiri dan yang lain ngerasa nggak apa-apa. jijik, itu oke. Semua punya hak yang sama. Bener, lu berhak untuk muji lu diri sendiri, gue Iya. juga berhak untuk mengekspresikan apa yang Bener. gue rasakan saat itu. Benar. Exactly, benar. that's Jadi the kita point. terbuka untuk segala macam Iya. opini ya. Gitu. Jadi Prita ini sekarang kayaknya nggak terlalu sering ada di Indonesia. Enggak. Saya Iya kan? kebetulan lagi pulang berapa? 3 bulan ini. Nah, Pas banget. Tadi kan baru WA-nya. kita kalau Baru tadi. direncanakan susah banget untuk ketemu. Susah, Tapi sosokan kalau sibuk semua. bukan gue doang ya, Siapa yang artis di sini? lu. Salah. Gitu. Jadi kita kalau nggak direncanain malah bisa pergi, tapi kalau direncanain Iya. malah nggak bisa Betul, pergi. betul. Itu udah sering banget kejadian, Beb. Jadi ya udah. Tapi kita no hard feeling gitu loh. Kalau Kalau nggak bisa ya udah. nggak bisa ya udah. Ya Walaupun udah. kita lagi ada longgar banget. Ayo ketemu, tapi nggak bisa ya udah. So what? Betul. Kita sambil makan, Beb.
Jangan ngobrol aja, tegang Boleh ya? banget. Boleh. Saya pikir tadi cuma properti doang loh. Nunggu buka. Udah lewat ya. Udah lewat lebarannya. Oh ya, minal aidin bapak Bye. izin ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin gitu. Mohon maaf Eh, kesalahan-kesalahan yang sering saya sengaja. saya no comment. Gitu. Jadi dia ini teman aku SD. SD dari kelas Kelas 5. kelas 5 ya. Berarti kelas 5 kelas 6 Tuh. ya. Terus Kelas 6 SMP kita sekelas ya? Iya loh. Lastri. Iya. Gak yakin teman sekelas apa enggak. Terus habis itu SMP So SMA cool. nggak ketemu, kuliah nggak ketemu, setelah itu ketemu lagi setelah kuliah gitu. Jadi kalau gue ingat dari zaman SD dulu, kita nostalgia lah ya, dari zaman SD itu dia rambutnya pendek kalau gue inget. Pendek banget. Pakai rambutnya pendek tapi antingnya panjang. Kan pada zaman itu tuh Hits. eksis. Jadi panjang antingnya itu melebihi panjang rambutnya. Iya Iya. kan? Ya harus ada yang lebih panjang. Yes. Dan dia rumahnya di seberang sekolah dong. Iya betul banget. Dia rumahnya di seberang sekolah. Males banget gak sih? Jadi dia cuma tinggal nyebrang udah sekolah. Jadi nggak bisa bolos. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Tidak ada kata bolos. I see. Iya. Jadi kita SD-nya itu di Lawang. Terus sekolahnya itu gede banget. Ini enak, Beb. Ini juga enak. Try this one. Enak banget. Kita iming-imingin ya. Aku Ini pesen Oreo cheesecake. aku apa? Danish pretzel ya kayaknya. Empuk ya. Aku Iya kira nggak? tuh kayak kita harus pakai effort gitu. Enggak. Nah ini baru effort. Ember. Tapi nggak Nggak pakai ember kak. Enak. endul. Oke. Recommended. Oke banget loh. Mm-mm. Ya. Oke banget loh. Yang satunya ada hitam-hitamnya. Tai lalat baru ya kak. Bisa nggak sih pilih yang ganteng untuk salam dong, Ustapi? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Terus butternya tuh yang beneran butter nggak nyetak di Gurih loh, langit-langit. Oh. gurih loh. Terus gurihnya soft gitu, bukan yang uyah. Tuh girls, kalian kalau penasaran gimana ekspresi temen gue yang real ya begini nih. Jadi nggak ada yang namanya cantik-cantikan. Di circle kita itu nggak ada sama sekali. Dan kalau ada yang lebih cantik, kita pasti, kenapa sih lo cantik terus gitu? Oh ya, salah satu kebiasaan kita dari zaman dulu kala, kita suka ngebomnya itu, Beb aku udah di depan rumah, tapi kita udah lengkap. Iya, itu instan banget sih. Jadi dia cuma punya waktu sekitar 5 5 menit, menit. 10 menit, 5 menit ya. cepat gitu. Kadang-kadang nggak mandi juga sih. Jadi itu bisa dibilang sabotase ya. Apa sabotase? Karena dia udah Aku udah di depan rumah. gitu. Jadi mereka nggak mau bilang mereka udah berangkat atau belum. Pokoknya yang mereka penting- yang kabarinya Eh, kabarin. Iya, ngabarin dan porosnya di aku. Oke. Ya. Mantap. Tuh, kalian lihat kan teman-teman gue kelakuannya seperti apa. Jadi di kita itu Ini kayaknya cuma salah satu contoh dari sekian teman-teman yang dia punya. Pada prinsipnya sih semuanya tuh egosentris ya. ember. Jadi semua harus tentang aku gitu. Iya. Enggak sih, kita kompetitif ya. Kita Di antara kompetitif. kita kompetitif. Benar. Kalau toh yang satu tidak mengakui, maka kami harus membanggakan diri sendiri. Betul. Kalian lihat seberapa berat circle pertemanan saya. Ya. Mentalnya kalau berteman sama kita itu emang mesti benar-benar baja. Dan kita semua harus cantik. Semua Ember, harus cantik. betul. Gitu. Walaupun lagi nggak cantik ya tetap harus ngerasa pede cantik. Betul. Gitu. Jadi Walaupun dari tadi betulin rambut kanan kiri ya nggak apa-apa. Yang penting cantik. betul banget. Ketika zaman kecil dulu kan kita kan hidup, maksudnya ya biasanya sekolah, rutinitasnya gitu kan. Setelah dari masa kecil yang mungkin ngejalanin hidupnya itu lebih ke rutinitas sekolah dan di rumah aja, itu sekarang kamu ngerasa gimana setelah dewasa? Itu kan kalau kita kecil kan pengen cepat gede kan, pengen cepat dewasa kan, biar bisa kemana-mana, punya uang sendiri, bisa kerja ini itu. Tapi setelah lu merasa dewasa, pernah nggak lu pengen lagi balik ke masa lu waktu masih kecil, yang cuman mikirin sekolah dan PR? Padahal itu kita benci loh. Sekolah mah PR-nya kita benci kan? Bagian sekolahnya sih benci ya. Cuman bagian istirahatnya seru. Enggak, seneng kan? Nah, kira-kira waktu gini-gini ada pengen balik lagi nggak ke masa kecil?
Enggak sih. Kalau diingat-ingat ya, Mm-mm. malah sebenarnya dari kecil kita nge-mall ya Kak ya. Iya nggak? Kita nge-mall loh. SD kita udah nge-mall. Cuman nggak ada social media aja. Iya waktu itu nggak ada sosial Jadi media. nggak ada dokumentasinya. Betul. Jadi kita tuh berberapa ya? Berlima, berenam gitu. Kita pada nge-mall. Waktu itu di kota kecil ini cuma ada satu mall yang eksis banget. Ya nggak sih? Mallnya belum buka kita udah nyampe. Serius lu? Hmm. Ya Itu Tuhan. lantai satu tuh kayak jual aksesoris, terus ada foto-foto, foto booth gitu loh. Zaman dulu kan ada foto box ya. Tapi kalau sekarang itu aku mikirnya tuh lebih kayak suka zaman kecil tuh kenangan kayak film kartun kayak gitu-gitu loh. Jadi aku kan suka banget sama Sailor Moon kan. Sorry, I think kamu suka komik deh. Enggak juga, tapi maksudnya itu kayak kayak kalau gue lagi misalnya nih sekarang ya gue ngeliat Sailor Moon itu kayak oh iya dulu Sailor Moon itu gue tungguin banget di TV. Karena kan zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada segala macem kan. Tungguin di TV, terus habis itu nggak boleh kelewatan banget. Karena ini kan cuma setengah jam. Kalau lu kelewatan Ya ya udah nunggu selar. minggu depannya lagi. Karena Minggu dulu bukan lagi. stripping loh. Dulu seminggu sekali kan kalau gitu. Jadi kayak tau gak sih perasaan untuk nunggu-nunggu lu di depan TV nggak boleh ketinggalan. TV lu masih tabung. TV tabung ingat gak sih? Karena semua TV udah pada Dia flat suka kan. rebutan ini sih, rebutan remote TV sama Iya kakak. bener. Gitu. Jadi gue lebih lebih gimana ya di zaman yang serba mudah ini gue lebih kayak Merdeka kangen Hori. lebih Oh kayak enggak, kangen kayak zaman dulu itu kayak yang yang keterbatasan betul itu, betul tapi jadi kayak kesannya lebih berharga betul banget. betul karena sekarang kan kalau misalnya kamu kepengen ya udah kamu search Anytime, aja gitu loh bisa semua di handphone kamu even kamu nggak di rumah pun bisa tapi kalau nonton TV kan dulu harus di rumah ya kan nah gue yang miss itu kayak hal-hal kayak gitu terus di saat apa sih kayak kita mainnya Donald Bebek Nah, bebek maju satu langkah, air terus dia kakinya itu kan kena-kenaan itu nah jadi itu kayak lompat tali. ya nah kan itu kan interaksi antar temen Beb kalau zaman sekarang kan lo paling Terus main di itu tuh nggak iPad nggak mengenal gender juga kan. betul Jadi sportivitasnya tuh cewek cowok semua sama. itu tapi nggak tahu sih kalau di kelas lain tapi kalau di kelas kita iya kayak gitu misalnya kalau zaman dulu misalnya lompat tali itu cewek tapi di kelas kita tuh cowok cewek main lompat tali Semuanya. Jadi gitu bukan loh bukan itu hal yang apa ya, tabu untuk dilakukan cowok kan. betul jadi kalau di kelasnya kita tuh kamu mau Masalahnya cowoknya tinggi-tinggi. Jadi giliran mereka talinya waktu di kepala atau begini. di atas gini, Dan gue dulu SD nggak tinggi loh. ya standar aja Iya kan? Hmm. Masih banyak yang jauh lebih tinggi kan. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan mungkin anak main games ya, di iPad Iya. lah, di gadget lah. Iya. Tapi kalau kita dulu kan mainnya sama teman, bener-bener sama teman, Beb. Aktivitas fisik Bener-bener banget. sama teman gitu loh. Terus juga mainnya bener-bener main, bukan yang ngafe, bukan yang nongkrong, enggak. Kita bener-bener main. Enggak. Petak umpet lah, Heeh. benteng kan. Lari-lari gitu kan, main kasti. Betul. Jadi Sportif banget ya kak. bener. Karena kebiasaan umek usrek Betul, dan betul. geratus, Jadi kita nggak bisa diam, Beb. Nggak bisa. Ada aja yang harus dikerjain. Kayak kalau diem, ke bawah nggak sih? ya emang iya sih. Iya kan? Jadi misalnya kayak kerjaan di kerjaan aja. Sesuatu yang sebenarnya bukan kerjaan kita, tapi kita bisa ngerjain. Akhirnya kita kerjain. Kayaknya kita tema yang tadi kita bahas waktu di Betul. perjalanan ke sini itu agak-agak dalam juga sih. Karena Ah, semakin ke sini karena kita kebiasaan belajar ngerjain apapun, ya kan? Terus selama itu bisa kita pelajari, bisa kita kerjain sendiri, ya kita Betul. kerjain. Nah, Betul. sampai sekarang akhirnya nggak sabar. Karena kalau nggak sabar ya udah dikerjain sendiri yang malah Betul. salah sih sebenarnya ya. Harusnya. Karena itu bukan porsinya kita untuk Ya, ngerjain. dan akhirnya bisa ambruk. Betul. Karena kita nggak ngukur sama diri kita sendiri kan. Kayak selama kayaknya fine gitu. Tapi Iya. ternyata udah harus istirahat. Bisa, tapi sebenarnya nggak boleh lah. Nah, terus ini gue juga mau tanya. Kan kita tadi udah mengingat sedikit tentang our childhood memories gitu kan. Terus sekarang kalau lo kan udah nikah. By the way dia udah nikah ya, meskipun dia ngakunya nggak nikah. Ini bom, salah satu Harus bom pakai, gue. Ini harus pakai. Nah, kira-kira. Karena LDR. Nah, karena kalau gue kan orangnya tidak menganut paham pernikahan. Kalau dia kan menjalani kehidupan pernikahan gitu. Kira-kira yang zaman sekarang itu challenge. I don't know, itu the biggest challenge or the hardest challenge atau apa Untuk? kalau kita bilang untuk dalam kehidupan pernikahan nowadays. Oh,
Itu bilangnya apa? Aku lebih bisa bilang biggest challenge atau hardest challenge. Menurut lo mana? Big or hard? Big or Biggest. big or hard? Big or hard? Biggest. Big aja. Biggest ya. Big aja. Kok big aja? Jadi mungkin the biggest challenge ya. Ya, the Kita biggest bilangnya ya, the challenge. biggest challenge tuh dalam kehidupan pernikahan sekarang itu menurut lo apa dari kacamata lo gitu? Kalau Even lo nggak pakai kacamata. pakai toples sih ya. Ya kita berdua minus ya, Beb. Mi- Minus kan? Matanya minus. Matanya. Orangnya Kelakuannya sih enggak. kagak. Plus malah. Wah, Apa ya? Kalau ya nggak tahu. Kamu kira-kira ngerasa kayak yang lu kayak biggest challenge tuh apa? Berarti bisa jadi ketakutan terbesar nggak? Nggak juga ya? enggak sih, tantangan ya. Tantangan ya? Tantangan dalam ini. Karena kan lagi LDR ceritanya. I see. Karena lagi pulang ke sini 3 bulan dan dia lagi ditugaskan di negara perang gitu kan. The biggest challenge is keep up communication-nya biar nggak mati, biar tetap live gitu. Terus sama karena kita masing-masing punya kehidupan pribadi sebelum kita menikah. Dan aku sama pasangan sih tipe orangnya memang friendly, yang banyak temen, banyak ini, dan masih berhubungan sama mantan-mantan. Circle-nya luas, istilahnya Iya. circle-nya Terus luas. kita berusaha tetap baik sama mantan gitu kan. Ya, karena ada yang nggak mau berhubungan lagi sama mantan Betul, ya. betul. Dan kita saling menghargai. I have no problem kalau dia masih berteman, he has no problem as well. Cuman challenge yang paling besar itu adalah kadang-kadang ada satu waktu adalah pokoknya orang yang mencobai kita gitu loh. Dan momen yang mencobai kita. Cuman biasanya aku kembaliin lagi gitu. Kalau hal ini kejadian sama pasanganku, perasaanku kayak gimana gitu. I see. Jadi berusaha untuk connect. Maksudnya jadi apa itu worth it berarti nggak sih gitu loh. empathy atau Ya. apa? Respect atau apa? Respect Ya. Respect. Itu respect ya Respect the namanya. relationship, Ya, terus ya, ya. respect him as my partner ya. Soalnya kan kayak ya mungkin karena masih dibilang awal ya, nikahnya kan masih barusan juga. Cuman for me to have a husband itu adalah sesuatu yang Great achievement. iya. Gitu, Karena karena- itu orang itu benar-benar wah ini worth it banget. Karena Ya, kita ya, sebenarnya sama-sama tipe orang yang selalu mandiri. Ya nggak? Selalu mandiri, terus kita nggak masalah kita mau pergi kemana sendiri, I mau see. ditemenin siapa nggak masalah. Terus kerjaan juga kalau aku masih bisa lakukan, aku akan terus mengasah diri. Kita tuh tipe orang yang gengsian nggak sih berarti? Kadang ya. Gengsi Gengsi untuk ya. dibantu. Karena merasa kalau dibantu tuh lemah, Ya, ada sesuatu yang kayak gitu. iya kan? sih. Heeh. Kadang kita merasa Tapi kalau sebenarnya kita dibantu tuh berarti pembuktian kita diri lemah. sendiri aja. Betul. Padahal Bukan- orang nggak nuntut ya. Enggak. Jadi achievement itu buat bangga aja sama diri sendiri. Lebih ke ini ya, apa sih? Personal goals ya, Ya, lebih kayak apa ya? penghargaan Itu diri. ya, itu hal-hal yang kita taruh untuk diri kita sendiri Iya. aja gitu. Bukan Trofi ada. bukan diukurkan ke orang lain, enggak, tapi lebih diukurkan ke kita Kamu sendiri. bisa dapat trofi, kamu bisa dapat selempang, bisa dapat piala, tapi itu physically-nya. Yes. Tapi di dalam diri kita sendiri tuh self worth-nya itu ada di achievement kita masing-masing. Iya, karena kita tuh pengen jadi seseorang yang punya value. Nah, untuk Betul. kejar value-nya itu kadang kita ambitious. Iya, tapi value-nya itu bukan orang lain loh yang menentukan, Ya, justru kita sendiri yang ngasih benchmark-nya yang itu. mengukurkan itu ke kita gitu. Jadi sebenarnya kayak dibilang ambisius. Iya, ambitious sih. Ambitious, cuman kadang itu jadinya tuh kayak kadang larinya ambisiusnya ke gengsi, kadang larinya ke mandiri, ke Nggak butuh kamu orang. independen nah gitu. Jadi kadang gitu. Tapi Nah, satu kalau aku respect sama kamu sih, sama apa ya, kita tuh tipe kalau orang yang maunya mandiri tapi kita tetap masih mengutamakan keluarga. betul. Ya gimana ya? Itu karena kita sayang sama keluarga kita gitu Dan loh. itu kita hargai banget, value-nya tuh gede banget. Keluarga itu main support kita kan, So, yes. walaupun kita mau terbang ke sana terbang ke sini. Terbang ke sana. Kadang nggak mandiri, tapi itu lagi di mana, lagi di kota mana gitu. Ya, jadi emang ini kita bahasnya kontekstual ya, karena kan dia punya journey dalam dia punya kehidupan pernikahan itu berangkatnya adalah orang-orang yang sama-sama mobile. Dia sama pasangannya itu orang-orang sama mobile, terus circle-nya luas gitu. Jadi makanya aku bilang mungkin akhirnya dia jawabnya tentang komunikasi
dan juga respect. memahami gitu, Iya. lebih ke memahami. Dan di zaman serba yang terbuka ini memang ada orang-orang yang mencobai atau situasi yang mencobai. Iya, heeh. Jadi kan karena dulu punya history yang bagus ya sama sama momen itu atau sama orang itu gitu. Tapi harus diingat lagi, sekarang posisinya udah beda. Ngecek handphone suami nggak? Enggak, Suami ngecek handphone kamu? enggak. Nggak, berarti tetap handphone adalah privacy things. It Buat, is. Tapi email aku ke connect di HP dia atau di iPad dia, email dia, teks dia semuanya ke connect di iPad aku. I see. Jadi ya gimana ya, maksudnya Tetap boleh ngelihat, tapi tetap ada batasan yang it's up to benar-benar you lah gitu. private gitu. Enggak ada Oke. privacy. Privatnya tahu semua. Mau lihat ya udah, nggak lihat juga nggak ada masalah Iya, gitu kan. Dan itu bukan karena ukuran bentuk perhatian ya. betul. Karena lebih ke arah ya ngapain juga aku mesti ngeliat-ngeliat kayak gitu. Kalau dia nggak nunjukin ya udah ngapain. Toh aku juga bisa ngeliat sendiri, tapi aku nggak mau gitu. Karena capek ya. Iya ngapain gitu. Iya capek kan. Heeh, Maksudnya karena kadang capek kan kita aja ngecek handphone kita sendiri nah malas itu kan. dia. Jadi kayak goalsnya udah bukan itu lagi. Udah bukan memata-matai, mencari tahu. Itu Memata-matai. Ya. mencari tahu itu dulu sebelum menikah kita udah mencari tahu. Terus kita tanya kanan kiri sampai ada sih kita kayak komunitas kita itu hampir sama kan. Jadi dari tante A nanyain ke komunitas itu gitu. Jadi Si kayak itu kayak gimana sih orangnya gitu. checking gitu ya. Iya, dan itu sudah we overcome that. Ya udah itu period udah ya. lewat, fasenya udah lewat gitu. Sekarang fasenya udah lebih maju ya, udah Jadi bukan checking tapi lo trust ya udah ya udah. maintenance itu Nah, relationship-nya. I see. Soalnya kadang kan apa ya, begitu kita dengar kata pernikahan itu kan kayak ada satu gambaran atau image tertentu gitu kan tentang sebuah pernikahan itu idealnya harus gimana. Padahal balik lagi kalau kita bilang ya balik lagi kalau itu kalau lo ketemu sama orang yang budayanya sama, Kamu mau dibesarkan dari keluarga yang hampir mirip-mirip ya itu mungkin bisa kejadian. goals-nya sama gitu kan. Betul. Visi misinya sama. Tapi kalau ini dia kan dapetnya bule ya, jadi kan maksudnya itu udah dari fisik aja udah nggak sama. Maksudnya kalau Benar. sama-sama Asian kan ya masih sama, tapi kalau udah bule itu kan udah beda. Terus dari segi pemikiran, Iya, budaya, cara dia keluarga. dibesarkan, cara makan, cara ngomong. Nah itu kalau nggak open mind sih susah kalau menurut aku. Betul. Karena akhirnya akan ada hal aja untuk diperdebatkan gitu deh. Kayak Justru karena aku orangnya, walaupun kita orang ini ya, orang Indonesia, orang Timur, tapi aku omongnya kan belak-belakan ya. Karena kita biasanya jujur lah. Saya nggak suka bicara di belakang orang. Terus dia itu sampai nanya aku gini loh, babe, have you always been this way? Oh, I see. Kamu Karena kalau mungkin ngomong tuh mesti kayak selalu kayak gini ya. apa mungkin dia udah punya gambarnya sendiri tentang orang Indonesia, makanya dia tanya gitu. Orang Asia sih mungkin ya. I see. Sedangkan dia yang di Barat, Hmm. dia nggak segamblang aku ngomongnya, masih lebih halus lagi. Padahal di sana it is very okay, very common untuk kamu okay. express yourself ya, in your own way gitu. Ya, jadinya kayak terus aku yang shock, masa sih? Ya aku ngomongnya kayak gini gitu loh. Ya apa adanya aja gitu. Itu juga dampak dari terlalu mandiri sih. Iya. Salah satu dampak yang nggak bisa orangnya efisiensi kan sebenarnya. Yes. Ngomong apa adanya itu karena efisiensi, tapi mungkin ya masih perlu belajar lagi supaya ngomongnya tuh lebih halusan dikit gitu ya, tanpa menyakiti. Jadi karena kita tuh ya kalau bisa dibilang tuh kita suka kerja ya. Jadi semua hal akhirnya diukurkan dengan pekerjaan. Makanya lu Iya. Ya bener kan karena kan kadang kalau misalnya kita kalau kita ngomongnya kerjaan, yang diomongin tuh fakta. Lu nggak boleh sakit hati karena yang diomongin fakta. Tapi kadang akhirnya ini kebawa ke hal-hal yang harusnya lebih consider about the feeling daripada the fact gitu kan. Nah itu kadang yang kita suka terbawa ritme kerja. Iya sih. Itu kalau misalnya kita udah calm down ya, udah nggak emosi gitu, terus kita ngapain ya gue tadi ngomong kayak begitu gitu. Padahal itu kita tahu. Kita tahu itu hurt the feelings. Tapi itu fakta. Tapi itu fakta gitu. Dan kita kadang nggak bisa rem itu. Karena menurut kita kalau sesuatu udah berhubungan dengan fakta, kita nggak boleh rem gitu loh. Iya. Gimana sih ya? Betul. Tapi kalau kamu ketemunya sama orang yang open mind juga sih, mereka pasti bisa paham. Meskipun mungkin ada sakit hatinya dikit. Lebih ke arah open mind dan sabar ya. Karena ini edisi khusus
limited edition. Iya, dengan segala macam kejujurannya. Iya, karena kita experience a lot ya in our life. Menurut aku sih experience a lot gitu, dan experience-nya kayaknya kita the way above the average. Iya, jadi sampai ada teman itu yang bilang kayaknya bisa deh dibuat kayak novel gitu, exciting. Terus kita tuh orangnya ekspresif ya, jadi kalau cerita itu jadi ekspresif. Tapi kita ekspresinya cuma di kalangan kita aja menurut gue. Kalau misalnya ada orang lain gitu deh, kayaknya kita udah nggak se-ekspresif kalau cuma kita berdua gitu. Karena takutnya orang salah paham. Iya betul. Karena kadang apa yang jadi yang kita lagi ngomong A, tapi ternyata maksudnya tuh B. Kadang kita bisa gitu. Cuman kita udah paham. Gitu. Kita udah tektokan. Satu frekuensi gitu dari dulu. Nah itu akan bahaya banget kalau misalnya orang yang nangkep salah poin gitu. Wah itu udah. Kadang gimana sih, ambigu ya kata-kata yang kita gunakan. Ambigu. Itu. Kita sering bilang ambigu. Padahal kita tuh orangnya ya apa adanya. Betul. Apa adanya tapi adanya apa? Betul. Ya memang kalau kita berteman tuh emang agak-agak susah-susah gampang ya. Maksudnya cari yang satu betul, frekuensi, betul. satu pemikiran, satu visi misi itu nggak segampang gue ketemu lo, hey terus kita ketemenan. Enggak. Kita udah punya fase masing-masing. Terus kita udah ngelihat nih anak nih bisa nggak ngimbangin survive nggak ini sama kita? Ngimbangin mulut pedes kita gitu. Pedes ya Kak? Padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita lagi ngomong pedes tuh yang sebenarnya lebih pedes tuh kelakuan kita kadang. Lebih karena kita pengennya itu lebih perfect aja sih. Saya bukan perfect ya, tapi lebih efisiensi. Betul. Udah itu aja efisiensi. Karena kita suka ngerjain A, B, C, D dalam waktu satu hari itu cuma ada 24 jam. There's a lot of things that we have to do in one day. Ya, to do. Belum lagi yang to think about di kepala kita. Jadi yang di kepala itu lebih sibuk daripada yang kita kerjakan. Dan itu harus seiring sama orang-orang di sekitar kita. Disinkronkan dengan semua itu, tapi kita tetap harus memikirkan yang kita mau pikirin sama yang dikerjain sambil jalan. Betul. Jadi makanya kalau misalnya kita lagi barengan terus dia agak nggak connect itu ya kita udah nggak sakit hati. Biasa aja. Karena kita udah paham ritmenya. Jadi kita going out together tapi we have our own rhythm. Ya, tapi jadi udah paham. Iya. Jadi kita punya ritme sendiri tapi di dalam kebersamaan. Walaupun ya susah emang. Ya kesibukannya situ kita gitu kan. Bener. Jadi gini kadang ya kita sambil ngurusin kerjaan kita masing-masing nih, ngobrol ya. Lirik-lirik ini. Ember. Apa sih? Gue bersadar ini. Ternyata kita begitu ya. Tapi kita toleransi gitu loh. Betul. Karena kita sama-sama efisien itu. Terus, yang paling seru nggak sih dari pertemanan kita itu karena kita orangnya nggak bisa diem. Ingat nggak sih berapa tahun lalu kita suka nge-gym bareng? Benar. Berenang. Beberapa kali holiday keluar kota, ya kan? Disitulah udah. Pokoknya kita intinya nggak bisa diem. Terus kalau lagi kita keluar negeri juga gitu kan? Lu gak ingat ya soal keluar negeri? Gila. Itu sih kalau dilakukan hari-hari gini. Gak sanggup gue. Mohon maaf ya. Gak sanggup kayaknya. Kayaknya tuh cukup untuk gue kategoriin once in a lifetime. Yes. Once in a lifetime. Itu berapa? Jadi kita cuman 5 hari ya? 3 negara. 4. Oh iya. KL, Thailand, tiga negara. Itu gila sih. Last flight and then the very early flight. Kita cuma tidur 2 jam, 3 jam, besoknya udah harus on lagi. Jalan lagi, belanja lagi, makan lagi. Kalau saya sih lebih ke arah makan ya. Makan. Ya lu yang dibilang di Thailand makan, kata si Juju makan Fear Factor, daging gitu katanya. Ya Tuhan, aku nggak ikut, aku udah tapar gue di kasur tuh. Kalau aku sih nggak tahu ya. Pulang-pulang si Juju katanya, nggak cerita Fear Factor gitu. Hah? Ngapain Fear Factor? Makan daging-daging gitu. Daging-daging ada jeroan ya kayaknya. Bukan? Iya itu juga. Jadi si Juju yang heboh. Ada penginapan waktu kita di Thailand di Bangkok itu. Keluar gang dikit itu ada gitu kan, ada macam-macam. Bener gitu kan. Jadi kata si Jojo Fear Factor. Dan harganya tuh murah-murah gitu ya, rasanya kayak masa kayak mie kayak gitu yang di sini bisa 40.000, di sana cuma 20.000. Dan itu kalau kalian liburan yang kayak nginep
berapa hari gitu tuh, itu bisa jadi kamu akan tahu hal-hal yang selama ini kamu nggak tahu Ya, dari temen kamu. ya, ember. Iya kan? Kalau kita keluar biasa begini kan ya mungkin kita cuma berapa jam gitu kan. Tapi ketika kamu keluar negeri atau keluar kemana gitu, 24 something gitu. nah dan kamu nginep barengan, wah itu udah kayak kelihatan deh Dan gitu. kamu tahu sehari-harinya, pas lagi Betul. capek, pas lagi emosinya kayak gimana. Oh iya itu juga ada Terus ceritanya mesti juga. bayangin aja di Singapura kan harga taksi mahal ya. Terus kita harus ngegeret koper Koper, kita dari bandara ya, bandara MRT. Terus habis itu biar langsung kita, karena itu penginapannya juga kan nggak dilewatin public transport, jadi betul kita harus, betul. Jadi masih harus jalan lagi. ada yang pakai high heels dong. Gue putus heels gue. Ingat gak lo Oh putus? iya, Putus. oh my god, Heelsnya di Singapura. putus Terus akhirnya kita harus di beli Marina Bay Sands. on the spot. On the spot. Jadi gue beli di Zara waktu itu. Gue masuk ke Zara, ke kasirnya, gue nggak pakai. Gue bener-bener nggak pakai sendak, nggak pakai Orang sepatu. yang berani nyeker di Marina Bay Sands. Cuman gue kayaknya. Terus habis itu gue beli sepatu itu ya, waktu itu harganya 1,5 juta. Seminggu kemudian di Surabaya di sale. Sakit hati nggak lo? Sakit hati nggak lo? Tapi ya gimana lagi itu, urgent ya, masa iya gue nggak Ya iyalah, masa sendalnya. Terus kita kan putus. nggak bawa apa-apa, orang niatnya cuma Betul. mau jalan doang, makan jalan. Bener-bener totally putus. Lah masa Gitu. iya mau beli sendal jepit ya. Nggak ada, Beb, nggak ada store-nya. Itu gue inget banget di dalam tuh. Gila itu beneran. Dan apa sih, kalau temen yang ngerti itu kayaknya lebih gampang untuk cerita gitu loh. Tanpa harus ngasih tahu detail-detailnya, kayak udah paham apa yang ada Betul. di situ, terus Malah kadang udah emosi apa yang ada di balik. filternya udah nggak ada. Maksudnya gue mau cerita apa aja tuh kalau misalnya lo udah temenan, udah ngerti gitu kayaknya. Ya Ya meskipun udah. lu enak dengernya ya, Bo, tapi Emang kadang-kadang malas juga sih. Karena masalah dia kadang-kadang tuh ada satu masalah yang itu aja gitu. betul. Ya, maksudnya dan padahal harusnya udah tahu solusinya apa, tapi tetap aja begitu. BTW Gitu. tadi ada yang janji waktu sebelum masuk mobil, katanya ada yang mau cerita. Abis ini cerita yang tidak akan terupload di mana-mana. Oh. Oke, saya siapkan perekamnya. Gitu kan? Buat Temen- nanti yang mau Teman tahu yang baik detail, adalah teman yang jongkrokkan. Itu dia tuh. Dia kan mengrekod pembicaraan gue kan. Bapak siapa yang butuh rahasia-rahasia terpendam dari Bell-Bells, yang pengen mendekati Bell-Bells, Hubungi Prita salah 108 gitu. information. Tapi ya kehidupan itu kan ada fase-fase ya. Kita bilang kehidupan itu kan fase-fase ya. Terus ada fase yang mengenakan, Oh, ada enggak sih, fase kita yang ada tidak. fase kita foto-foto yang di tempat foto ini yang didandanin gitu kan, ada kan dulu waktu zaman SD. Oh, guys nih di studio Ngerti nggak foto. sih? Studio foto yang pakai didandanin, pakai bunga-bunga, Yes. pakai Yes, tali-tali. yes, gitu. Kira-kira dalam hidup lo fase sejauh ini ya, so far ya, fase apa yang paling menyenangkan dan fase apa yang menurut lo ya itu oke tapi kayaknya berat untuk ngulang lagi, nggak sanggup gitu. Kalau aku personally fase dimana aku pekerjaanku ada 4. Hah? Secara profesional sebagai dokter itu di IGD 24 jam Nice-nya. sama manajemen. Jadi ada kalanya aku tuh pernah kerja itu masuknya jam 8 ya, setengah 8 gitu lah, harus sudah standby. Terus di IGD itu sampai jam setengah 8 besok paginya. Dan karena aku orangnya nggak bisa diam, jadi aku ngedouble sama manajemen di rumah sakit itu. Gila. Jadi aku pulangnya datang hari ini setengah 8, besok selesai shift setengah 8, lanjut manajemen sampai jam 5 sore. Dan Iya. Nah, zombie banget hidup lo. di luar itu kan ada off day-nya ya. Hmm. Aku nggak bisa diam. Jadi aku translate gitu. Itu lo pelarian atau apa sih? Enggak. Karena Nggak waktu juga. itu juga kan kamu lagi sibuk-sibuknya juga kan, lagi meniti karir di awal-awal dulu, waktu baru lulus kuliah. Dan gitu kita kan. kayaknya juga lagi ritme Nggak hidupnya nggak lagi bisa. on fire gitu. Kita lagi menentukan jalurnya masing-masing. Betul. Kita lagi explore kayaknya. Betul. Explore ourselves gitu. Terus kalau nggak salah kan nggak lagi di Surabaya atau di Malang gitu deh. Terus kayak diisi lagi selain itu kayak kerja interpreter gitu loh. Tau nggak sih?
yang keluar kota gitu. Gila, gila, gila. So, basically aku sudah menjalani hidupku itu kayak yang aku impikan. Kayak aku dulu tuh punya list gitu. Ini fase yang terberat atau Terberat fase dan apa? terfun. Oh wow. But I don't think I can do that again ya. Oke. Karena dulu tuh masih ayo aja gitu. Ini berarti fase itu bisa dibilang kamu apa sih, living your life in Exactly. the maximum Ya, to kamu the max capacity banget. yang punya gitu kan? Terus kayak yang kayak dulu tuh punya listnya aku pengen jadi dokter, jadi Centang gitu aku kan? pengen jadi wanita karir, jadilah di manajemen gitu kan. Datangnya Iya pakai sih. high heels kayak gitu. Betul. Kita dulu serba checklist ya, serba list gitu Iya, kan? iya, jadi emang harus punya goals ya dalam hidup apapun itu kalau menurut kita sih ya. Supaya kita ada achievement. Kalau nggak ada goals, apa sih yang di-achieve dong? Betul. Jadi kayak apa sih ya? Contoh kayak kita mau We pergi are so kemana. determined gitu ya. Exactly. I But we see. have to have a place to go or Ya. achievement to Kita harus punya get. arah. Benar. Ya, walaupun dalam perjalanannya kan nggak lurus-lurus aja gitu. Betul. Kadang begini-begini, Belok-belok tapi kan dulu, paling nggak tapi, tahu ngarahnya kemana. Dan nggak putus asa gitu loh. Kayak walaupun dibelokin sama Tuhan juga tetap yakin bahwa ya, Ada aku lagi. masih ada belajar baru lagi. Betul, nih, ada gitu. lagi gitu. Kayak Ada ketemu lagi, si A ada yang lagi. agak nyebelin. Bukan yang putus asa terus ini kok belok sih, nggak mau, padahal gue kan lurus gitu kan. Enggak. Gue lurus. Nggak, walaupun nangis-nangis dikit gitu ya. Yes. I see. Tapi udah get up and then kita ngelihat arah yang lain lagi. Kadang-kadang sampai Yuk. kayak perlu ini nggak sih kayak yang ya udah. Berat banget gitu ya. I see. Sampai udah kayak nggak sanggup diceritain gitu Betul. loh. Karena kalau cerita juga nggak ada ujungnya, Betul. nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebenarnya nggak ada kata-kata yang bisa represent your feeling about that situation. Dan kalau tau diceritain akhirnya nggak dapet ininya. Ya udah, jadi That's why kadang kita juga cita-cita meskipun nggak dapet solusi ya udah nggak apa-apa. pokoknya cerita aja. Kadang-kadang dia pengen cerita apa, aku pengen cerita apa, kita nggak bisa kasih masukan, ya udah. Selesai. Tapi yang penting kita udah cerita. Nggak nyambung sebenarnya. Yang penting dia udah tahu. Iya. Aku juga udah tahu ceritanya dia, tapi bener-bener. nggak ada solusi ya, nggak ada masalah. Secara ceritanya dia juga nggak ngaruh buat hidup saya. Betul. Gitu kan. Karena sebenarnya kalau dibilang relate juga nggak relate banget, karena Nggak kerjaan relate. kita totally different Beda gitu. banget Bener, dunianya. totally different. Tapi ya itu tadi ada hal-hal yang dia tahu bahwa gue butuh didengerin dan gue pun tahu dia juga butuh didengerin. Dan kita tahu bahwa ada jaminan kita nggak ember. I Kita see. sebenarnya satu bukan karena nggak ember ya, karena nggak nyambung juga maksud lu apa sih gitu. Oh, bener. Terus Iya sih. sama nggak ada niat juga I gain nothing. Iya, Kalau ngapain mau ember gitu ya. juga. Tapi kalau ada yang mau PDKT sama sebelah ini boleh. Ada yang mau tahu gimana cara menaklukkan dia, bisa lah saya ember-emberin dikit gitu. Apa? Because your happiness is mine as well. Oh, wow. Pokoknya goalsku yang kali ini ya, Heeh. di fase ini goalsku adalah gimana caranya kita nanti bisa jalan-jalan lagi bareng-bareng lagi, rame-rame lagi, keluar lagi. Yes, itu satu momen yang Seru. Soalnya kita sekarang lagi kayak terjebak di siklus hidup sama kerjaan sama aktivitas kita di mana susah mau Betul. menyamakan jadwal itu tuh susah. Betul. Ini aja kebetulan. Iya, betul. Karena makin lama itu kayak aku nggak tahu ya, tapi makin lama itu kayak hidup kita itu makin personal banget gitu loh. Jadi apa nambah umur tuh kayak prioritasnya tuh makin kecil gitu loh. Jadi akhirnya Dan kayak yang temen tuh ngerasa ya makin terbatas juga sih. Mm-mm. Mana yang bisa diajak hangout. Kadang-kadang kita oke Soalnya iya sih, soalnya kadang pasangan juga belum tentu cocok sama kita punya temennya. temen. Terus kayak oke lah kita tuh orangnya social butterfly ya. Butterfly. Kesana, kesini, Iya, kesana. kita bisa ngobrol sama orang sama apa berbagai segmen gitu sih. Oh, lo udah bukan Taurus ya? Gemini. I'm such a social butterfly. Gemini. Bermuka dua. Gemini ya lo. Iya. Iya, dia udah Gemini. Tapi ya gue pun juga Taurusnya udah udah mau ke Gemini, betul. Ya ulang tahun kita deketan sih. Biar. Iya sih. Makanya orang-orang kan bilang kok gue kan dibilang kayak orang yang flirting kemana aja kan ya. Mungkin salah satunya juga karena udah ke sana, ke arah influence-nya gitu, jadi nggak Gemini pure udah ada. Taurians gitu loh. Gitu. Jadi menurut gue ya gue biasa aja, gue ke semua orang tuh sama. Speaking of Taurians, itu lagu tentang apa ya? Taurus. Ya.
Taurus ya tentang strugglingnya Taurus, stubbornnya Taurus, strugglingnya Taurus, terus gimana dia itu apa ya, kayak dia tuh ngerasa kayak harus harus membuat membuat segala sesuatu dalam hidupnya itu jadi positif. Aku mau nanya, yang nulis ininya siapa? Bukan gue, Taurus juga sih Mas Oneng. Bukan gue. Jadi kalau yang gue tulis sendiri yang lagu baru, Beb. Nggak, Itu tapi yang kenapa galau. kok kayaknya dapat banget feel-nya tuh galau-galau gitu sih. I don't know. Jadi sebenarnya ya, kalau yang kita ngomong ini Taurus ya. Kalau yang Taurus tuh gue udah lama kan ditawarin projectnya, tapi belum kejadian. Kayaknya tuh pending setahun atau 1,5 tahun deh gitu. Udah dikasih liriknya dari awal, cuman gue kan nggak tahu nadanya, nggak tahu moodnya seperti apa gitu kan. Terus akhirnya kita take lah gitu kan. Take-nya itu cuman Langsung pakai take vokal gitu. take vokal. Jadi setelah pending 1,5 tahun si Mas Oneng bilang, ini Harus. projectnya lagi nih, maksudnya yuk dikerjain dijadiin gitu kan, oke gitu kan. Terus abis itu lagunya kira-kira gini kan, dikasih demonya nyanyi kan bukan gue kan, dikasih demonya, habis itu bilang oke mas gitu. Tapi kan kita tahu ya kalau misalnya orang lagu itu kalau dibawain sama orang yang berbeda, feelnya udah pasti beda dong. Nah, take lah gitu, oke mas gitu, nadinya seberapa, nadi aku segini gitu kan. Udah kita take-nya itu instrumennya cuma pakai piano doang. Jadi aku nggak tahu sampai hari rilis ternyata dia ada semi-semi orkestra gitu loh. Jadi bener-bener kayak kayak ya udah kamu fokus aja ke liriknya sama kamu pembawaannya, jangan fokus Feel-nya, sama musiknya gitu kan. Gitu. Terus ternyata nah kata-katanya itu udah bener Taurus banget ya, karena yang bikin juga Taurus ya. Jadi Jadinya ngerti ya, tahu dapet ya. bener. Karena Taurus itu stubborn loh, dia nggak akan ngerasa salah, Nggak usah sok-sokan ngasih tahu. dia nggak akan ngerasa salah Nggak usah sok-sokan ngasih sampai tahu. dia sendiri yang ngerasa kalau itu salah. Gimana coba lo? Nggak usah sok-sokan ngasih tahu. Lo pasti ya itu lah, lo pasti udah ngerti lah gitu. Iya kan? Gitu. Jadi Taurus itu tentang itu sih. Jadi memang benar-benar gambarin zodiaknya Taurus, dan mungkin waktu itu si Mas Oneng ngelihat karakter-karakter itu tuh sangat dominan di visualisasinya seorang Billy Bells gitu. Terus Billy Bells juga bawainnya lebih ke arah pakai feeling ya. Iya, aku nggak tahu sih ya. Tapi kan kalau dari dulu kan, kalau pekerja seni itu kalau misalnya dikasih sesuatu tuh dia sekalian. nyelem gitu loh. Maksudnya lu kayak entah itu karakter lo atau bukan, maksudnya in real life gitu ya. Tapi kan begitu lu udah disodorin sesuatu tuh lu kayak ya lu harus ngerasain gitu loh. Apalagi kalau lu pernah ngalamin. Udah makin relate lagi gitu. Tapi satu yang paling aku kagum sama kamu itu adalah ya kayak tadi tuh kau bilang sekalian nyemplung ya udah nyelam sekalian. Betul. Contoh ya, kayak kita jalan biasa kayak gini ya, jalan biasa kayak gini, di mobil tuh cekakaan kayak gimana gitu ya. Terus ketika dia sudah langsung di panggung, itu karakternya udah beda banget, gue nggak kenal nih orang ini siapa. Udah kayak kita kastanya tuh beda. Udah nggak apa adanya lagi, adanya apa? Itu apa? Itu aura bukan sih? Itu aura atau apa? Persona. Oke. Soalnya kadang itu gue tuh ditanya ini ya, Kak gimana sih misalnya kayak di stage atau di publik yang jadi misalnya di publik nih ya, kita keluar ke aku keluar ke publik. Ada kalanya moodnya itu adalah mood orang biasa, sama moodnya itu jadi public figure gitu loh. Rakyat jelata seperti temannya. Nah, iya, karena kalau misalnya gue misalnya diundang ke tempat kayak misalnya invitation gitu kan, as a Billy Bells beauty influencer gitu. Nah, berarti kan gue datangnya as a beauty influencer. Karakternya beda. Nah, gitu. Nah, itu kan orang bilang kan, iya Kak, kenapa sih kok bisa kayak auranya itu beda? Menurut gue gimana ya aura? Profesionalitas. Selain itu, kayak lu tuh harus bisa ngotak-ngotakin. Iya. Lu kayak harus bisa bangun mood di sekitar lu gitu deh, kayaknya gitu deh. Gitu. Apa sih brand gitu ya? Itu bilangnya apa? Kalau branding diri kamu sendiri. Itu technically-nya. Tapi maksudnya feel-nya ketika lo your presence itu kan beda ketika lu lihat gue begini sama lu juga ada di tempat begini tapi gue lagi perform gitu loh. Nah, itu kan udah beda kasta. Beda dunia lain gitu. Dan itu bener-bener katanya feel-nya itu kayak berasa beda banget gitu loh. Kayak gue tuh udah langsung kayak bukan seseorang yang lu lihat setiap hari kayak gitu. Gitu. Jadi gue lebih kayak dia tuh langsung berubah kayak sosok yang ada di sosial media. Yang lu kayaknya nggak bisa lu ngobrol yang sini duduk sini gitu ngomong. Nggak bisa. Udah beda personanya, udah beda, udah
aura star-nya, bintangnya udah keluar. Iya, dan itu tadi harus bisa switch on, switch off. Ember. itu challenge-nya. Lebih kayak bunglon sih. Lagi apa Iya, eventnya lagi kayak gimana. betul betul. Dan itu nggak semua orang bisa memang. Iya, dan Maksudnya karena kadang kamu kan juga ini Kak, apa namanya? Kamu orangnya di apa sih? Di backstage juga, iya di di belakang layar panggung iya, juga. di depan layar iya Heeh. gitu. Dan Dan itu itu dua karakter yang beda kan. yes, dan itu ya aku nggak tahu gimana teorinya, tapi itu automatically Mm. di aku tuh begitu gitu Dan bisa loh. menempatkan diri kan lagi di Yes, mana. gitu. Dan ya kamu tahu itu tuh harus sebenarnya sih nggak semuanya enak ya, nggak enak ya kak dikenal banyak orang enggak juga. Kadang kalau gue lupa namanya gue disapa gue juga bingung ini siapa. Nanti Nggak bisa bisa di-cut ya, girls, bagian ini bisa di-cut. nggak bisa girls. Memori kita tuh terbatas. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kamu cuman ketemu aku sekali dua kali, jangan harap aku bisa inget setiap saat gitu loh. Kecuali, Kecuali sekali ketemu tapi kamu punya impresi yang nah, gitu. Misalnya lu nampar gue gitu, misalnya, oh gue inget meskipun cuma injak sekali. kakinya dia, ngambil dompetnya dia gitu. Atau kalau Hmm. enggak kamu cakep banget, atau kamu tuh yang benar-benar bikin dia itu yang meleleh, baru dia ingat. Kesan ya, kesan pertama itu menentukan Ini clue-clue sebenarnya. gitu sih. Jadi ya, gitu deh. Kalau sama dia tuh ya kadang suka, kalau sama dia tuh suka ngeyelnya dia. Lo kan, lo kan bilang gue Itu gitu ya. perasaan kamu aja kali. Nah kalau dia ngeyel, kalau dia udah mau itu dia harus dapat itu. Kalian nggak percaya? Percayalah. Orang dia aja juga nggak bisa menyangkal itu. Kalau dia udah mau itu dia pasti akan Ya kejar udah. itu sampai dapat. Gitu. Iya, sampai Itu udah dia. terbukti otherwise gitu ya. Ya itu udah rahasia di antara kita berdua. Kalau dia mau ya dia mau dapat. Iya. Tapi Kekeh. mm-mm. Ya kayak cari cowok, kayak cari suami. Mendingan gua jomblo daripada dapet orang yang nggak Iya, sesuai, nggak sejalan. itu udah Visi misinya beda. betul. Makanya sampai tadi dia punya 4 pekerjaan tuh gila sih menurut gue. Iya. Tapi dulu menikmati banget sih. Tapi itu tadi kita tuh makanya nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita waktu kecil kita tuh nggak deket banget. Enggak, cuman kita Biasa hangout aja. bareng aja. Mm-mm. Tapi kita nggak ada sesi kayak curhat-curhatan gitu, Nggak enggak. ada. Bukan tipe yang curhat bareng gitu nggak sih? Tapi yang setelah dari kuliah itu Setelah sama-sama lulus udah lulus kuliah. kuliah, ketemu nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba tuh ketemu janjian, terus Terus ternyata yang paling diingat sama dia bahwa kamu kok gondrong. iya karena kita terakhir ketemu lo rambutnya pendek Bea. Girls, gadis itu nggak ada yang gondrong. Gitu. Jadi gue lu kok manjangin rambut sekarang nah dari situ. Dari kata itu kayaknya akhirnya kita menjadi temen. Karena terlalu jujur. Bukannya dulu rambut kamu segini, antingnya segini. Itu satu hal yang selalu gue notice dan selalu gue bilang kan. Gambarkan seseorang Prita. Menawan, baik hati. Waktu kecil bondol, antingnya lebih panjang dari rambutnya itu yang terus jalan karena cuma nyebrang, ya kan? Jalan kaki kan? Dan dia bongsor, lu tinggi Bo. Agak-agak. Ya. Dia tinggi dulu. Untuk ukuran di SD waktu itu ya. Untuk ukuran anak SD dia tinggi, Nah, gisinya banyak Kak. gitu. Seru banget ya pokoknya. Terus ini abis ini kalau abis dari Indonesia nanti balik lagi ke mana? Ke Stockholm. Oke, karena dia ya itu tadi, karena dia suaminya mobile, jadi kadang Iya. ya sebagai teman juga aku ada ngerti tuh lagi di mana gitu kan, karena ya kita nggak tahu dia lagi ada di mana beneran. Benar, Ini the benar. truth gitu ya, the truthnya adalah Walaupun dia kita satu mobile. negara pun juga tetap aja kita nanya, Lu di mana? Lu di kota apa? Gitu tahu kan. alamat rumahnya, tapi tetap pertanyaannya kamu di mana. Kayak tadi, Kak, kamu di mana? Heeh. Karena gue habis upload cerita di Jogja, dia kira masih di Jogja kan. Orang-orang pada ngira Enggak, masih di aku Jogja. pengen Enggak, makan ini, udah aku di Kak. Malang, aku bilang gitu. Udah cus yuk gitu. Pada gue tuh tadi mau workout loh. Cepet-cepet lah gue workout lah sebentar gue. Terus lu tahu sendiri kan kalau workout keringetan, keramas, hair Udah dryer, dengan UV yang lagi tinggi-tingginya sekarang, cuaca yang panas terik keramas, banget. hair dryer tuh takes time. Jadi gimana gue harus ngeliatin jam karena dia bilang jam 11 kita Jam rata-rata waktu udah itu mau jam keluar. 10 lebih sekian. 10 lebih 5. Heeh. Terus bilang jam 11 Kak kita makan, karena aku Yes. tahu tempat makan yang itu bukanya jam 10 ke atas gitu kan. Nggak taunya aku yang lelet.
nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena masih di jam 11 lewat. Tuh, dia bilang udah telat sama kayak gue kan. Menurut gue 10 menit, 15 menit itu udah telat. Lu 11.15 kan sampai depan rumah gue. Menurut kita udah telat. Menurut kita udah telat. Nggak bisa, Telat banget. nggak bisa. Ih, Karena salah sih sebenarnya. karena schedule-nya udah di jam 11 kita 11, karena ngesetnya. udah ngomong duluan. Sendiri, Kalau gitu. kita nggak ngomong jamnya, no Nah, problem. yes, gitu. gitu. Jadi lu bayangin gue dari jam 10 lewat 5 sampai jam 11 gue treadmill, latihan core, terus Bersih-bersih rumah. bersih-bersih rumah, vakum, ini apa, make up Ngeringin sedikit, ngeringin rambut. Terus gue gini, oh masih ada waktu, kayaknya Prita masih di jalan. Gue live TikTok sebentar tadi. ya? Gue baru 5 menit terus gue Wow. bilang, gue udah keluar tol. Oke, berarti live-nya udah mau kelar. Terus orang-orang pada bilang, lo kan udah dari tadi live-nya. Enggak, barusan kok. Cuman karena temen gue udah datang, jadi gue harus end live. Oh, that is why aku telepon, aku udah sampai depan Belum, rumah, aku telepon terus iya, dimatiin dong. gitu. Karena gue lagi mau matiin live. Oh, I gitu. see. Gitu. Jadi inilah cerita-cerita kita dan gimana kayak kita Wait, berteman. kayaknya kita nggak temenan di TikTok ya. Enggak. Karena aku nggak pernah tahu live-nya kamu. Iya, gitu. Jadi inilah gaya pertemanan kita makan, ngobrol, segala macam. Tapi yang jelas sih kayaknya kita pasti alasannya adalah keluar cari makan. Alasannya. Iya, walaupun nanti ujungnya makan lah, Belanja jalan, lah, apa. belanja. Belanjanya tuh bukan belanja baju atau apa, belanja keperluan rumah. Bener. Kalau sama dia tuh belanjanya tuh yang sabun cuci baju lah, sabun pel lah, apa. Alat kebersihan, mangkok. Makanya gitu kemarin gue bilang, Rita Alat fase kebersihan hidup kok kita itu ibu rumah tangga banget ya. Gitu. banget yang diomongin sekarang apa sih? Rumah tangga. Ya, rumah tetangga. Jadi inilah gaya pertemanan kita. Thank you so much, Prita. Yeah, Yuh. thank you. Karena jarang-jarang banget nih. Betul. Thank you so much ya udah mau berbagi-bagi. Biar Buat yang mau tahu lagi. silakan. Nanti gue taruh Instagramnya kalau mau konsultasi kecantikan bisa. Kecantikan, kecentilan. Wow. Konsultasi jodoh sama bebel. Wow. Thank you so much ya. Udah buka line untuk itu. Sama-sama. Okay, thank you I love so you, Dah. much. Thank you so much and I'll see you soon at another video. Bye. Mama.